rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan melihat atau mendengarkan langsung penjelasan dari Anies Baswedan mengenai status yang terus disematkan kepada dirinya mengenai politisi yang selalu menggunakan politik identitas pada saat kampanye. Nah, hal ini ditanyakan oleh Andi F. Noya di acara Kick Andy yang diselenggarakan oleh Metro TV ya. Nah, tentu saja masyarakat ingin mengetahui secara jelas apakah memang benar Anies Baswedan selalu memakai politik identitas sebagai menu utamanya pada saat kampanye dan akhirnya terus menyatu kepada dirinya sampai dengan saat ini. Nah, di sini Anies Baswedan akan memberikan jawaban yang cukup simpel, lugas dan juga mengena ya, pas untuk dikatakan dan juga bisa menjadi acuan kepada siapapun yang mendukung Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin di tanah air kita. Nah, bagaimana pertanyaan dan jawaban lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Bang. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi, bahkan sampai retak, robek kalau tenun kebangsaan, itu tegang sudah mulai 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Saya belum jadi calon gubernur, Bang. Itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi sudah bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Sudah ada di situ. Keramaian itu tinggal dilihat aja di catatan sosial media, di catatan media-media. Kampanye misalnya, lebih baik Muslim tidak korup daripada pemimpin non Muslim tapi tidak korup daripada Muslim tapi korup misalnya. Terus yang satu bilang harus pemimpin harus beragama Islam. Itu kan tema-tema yang sudah ada sebelum saya calon gubernur, Bang. Jadi saya merasa ketika saya mendapatkan panggilan tugas calon gubernur, justru saya ingin mengembalikan yang robek ini. Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur. Boleh dicek di semua data. Saya menjadi calon gubernur bulan September tahun 2016. Keramaian ini sudah terjadi bertahun sebelumnya. Ya, itulah tadi jawaban dari Anies Baswedan mengenai penyematan sosok yang menggunakan politik identitas pada setiap kampanyenya ya. Nah, di sini akhirnya Anies Baswedan memberikan jawaban bahwa memang diksi-diksi yang menyebutkan membawa politik identitas kepada ranah politik tanah air itu terjadi sebelum dirinya dicalonkan menjadi seorang gubernur, yaitu pada bulan September tahun 2016. Jadi sebelum itu diksi-diksi bahwa lebih baik non-muslim tapi tidak koruptor dibandingkan muslim tapi koruptor dan juga berbagai hal lainnya itu sudah terjadi atau sudah digaungkan jauh hari
sebelum masa pemilihan gubernur pada tahun 2017. Nah, hal ini menjadi satu masukan untuk kita semua ya, terutama untuk mereka saudara-saudara kita yang tidak pro ke Anies atau anti Anies, bahwa Anies ini adalah sosok yang selalu membawa politik identitas pada kampanyenya. Jadi di sini bisa menjadi bukti dan juga fakta bahwa memang diksi pemisah atau diksi pemecah belah antara Muslim dan non-Muslim ini sudah terjadi jauh hari sebelum Anies Baswedan memegang tampuk kekuasaan di DKI Jakarta. Sehingga apapun itu masalah yang disematkan kepadanya, semoga di video ini bisa terjawab gitu. Bukan cuma sekedar perkataan, tapi Anies Baswedan juga sudah memberikan bukti dan juga fakta yang cukup terang benderang ya. Karena pada saat di era beliau memimpin Jakarta, itu tidak sama sekali ada pengkotak-kotakan baik itu agama, ras, dan juga suku. Bahkan bisa menjadi fakta atau menjadi bukti bagi semua teman-teman yang tidak pro ke Anies, bahwa pada saat menjabat itu Anies Baswedan memberikan tempat yang sangat luas kepada mereka saudara kita yang non-Muslim. Karena memang pada saat di era Anies lah bisa dikatakan perayaan Natal itu jauh lebih meriah dan lebih banyak diselenggarakan di DKI Jakarta. Bukan cuma itu, bahkan pendirian rumah-rumah ibadah itu sangat atau begitu mudah di era Anies ini. Sehingga bisa dikatakan diksi yang mengatakan bahwa Anies ini politik identitas dan pro dengan Islam radikal itu akan hancur dengan sendirinya. Apalagi baru-baru ini kita semua melihat bahwa Anies Baswedan dan Ahok, sosok yang menjadi lawannya pada tahun 2017, sekarang mesra. Sehingga bisa dikatakan politik identitas ini semakin buram, semakin jauh, bahkan bisa dikatakan hilang sama sekali ya. Jadi semoga video ini bisa menjadi jawaban untuk kita semua bahwa memang apa yang dikatakan atau yang dituduh oleh banyak orang tentang Anies dan politik identitas ini bisa terjawab dan akhirnya bisa dihilangkan dari pikiran kita semua. Dan semoga apa yang kita tampilkan pada saat ini bisa menjadi informasi, bahkan mungkin hiburan ya, untuk mereka yang sakit hati dengan Anies Baswedan mengenai politik identitas. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Beli memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.